Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai topik pembahasan, Ana akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama Ana Rahmadita Safakarisa. Ana dari Pendidikan Bahasa Arab semester 3. Di sini Ana akan membahas tentang dosa-dosa lisan. Sebelumnya, teman-teman sekalian, pernahkah kalian merenungi seberapa besar dampak dari kata-kata yang kita ucapkan? Dalam video ini, Ana akan membahas dosa-dosa yang sering dilakukan oleh lisan dan bagaimana cara menghindarinya. Mari kita simak bersama. Yang pertama, ghibah. Ghibah adalah membicarakan keburukan orang lain di belakangnya yang jika dia mendengarnya dia akan merasa tersinggung. Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atadruna mal ghibatu? Qaulullah wa rasuluhu a'lam. Qala zukrika akhaka bima yakrahu. Qila afraitu an kana fi ahima aqulu. Qala in kana fihi ma taqul faqad i'tabahu wa in lam yakun fi faqad buhtah." Tahukah kalian apa itu ghibah? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Dia bersabda, yaitu engkau menceritakan tentang saudaramu yang membuatnya tidak suka. Lalu ditanyakan kepada beliau, lalu bagaimana apabila pada diri saudara saya itu kenyataannya sebagaimana yang saya ungkapkan? Maka beliau bersabda, apabila cerita yang engkau katakan itu sesuai dengan kenyataan, maka engkau telah menggibahkannya. Dan apabila ternyata tidak sesuai dengan kenyataan dirinya, maka engkau telah berdusta atas namanya. Atau bisa disebut juga dengan buhtan. Hadis riwayat Muslim. Abdillah Al-Wadi'iyah berkata, ghibah itu diharamkan sedikit maupun banyak. Dalam Sunan Abu Dawud tercantum sebuah hadis yang diriwayatkan dari Aisyah. Beliau berkata, wahai Rasulullah, cukuplah menjadi bukti bagimu kalau ternyata Sofia itu memiliki sifat demikian dan demikian. Salah seorang periwayat hadis menjelaskan maksud ucapan Aisyah bahwa Sofia itu orangnya pendek. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh engkau telah mengucapkan sebuah kalimat yang seandainya dicelupkan ke dalam lautan, maka niscaya akan merubahnya. Imam Nawawi menjelaskan bahwa ghibah diperbolehkan karena adanya tujuan yang dibenarkan oleh syariat, yang tidak mungkin tujuan itu tercapai kecuali dengan menempuh cara ini. Ghibah yang dibolehkan ini ada 6 sebab. Yang pertama, mengadukan kezaliman orang kepada hakim, raja, atau siapa saja yang mempunyai wewenang dan kemampuan untuk menolongnya. Yang kedua, orang demi mengubah kemungkaran dan mengembalikan maksiat agar kembali kepada kebenaran. Yang ketiga, meminta fatwa. Keempat, memperingatkan kaum muslimin dari kejelekan sebagian orang dan dalam rangka menasihati mereka. Yang kelima, menyebutkan kejelekan pelaku maksiat yang berterang-terangan dalam melakukan dosa atau bid'ahnya. Yang keenam, untuk memperkenalkan jati diri orang. Lalu dosa lisan yang kedua, buhtan. Kata al-buh berasal dari kata bahataya bahatu bahtan buhtan yang bermakna bahat, yakni orang yang mengatakan apa yang tidak dilakukan oleh seseorang. Dalam bahasa Indonesia, kata al-buh diterjemahkan dengan arti fitnah. Fitnah adalah menceritakan sesuatu yang ada pada diri seseorang kepada orang lain, padahal sesuatu itu tidak pernah ada pada diri orang tersebut atau tidak pernah dilakukan orang tersebut. Ini adalah perbuatan yang termasuk dosa besar. Cara bertaubatnya tentunya adalah benar-benar mengakui kesalahan, tekad tidak akan mengulanginya lagi, ikhlas dalam taubatnya, dan banyak beristighfar pada Allah Ta'ala. Barang siapa yang berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia dituduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul suatu gambaran dan dosa yang nyata. Quran Surat An-Nisa ayat 112. Dosa lisan yang ketiga itu namimah. Namimah itu adalah orang yang memindah isi pembicaraan orang ke tengah-tengah orang dengan tujuan ingin merusak hubungan mereka. Dan hukumnya juga sama dengan ghibah, yaitu haram di dalam syariat Allah Ta'ala. Adapun secara istilah, menurut Imam Nawawi rahimahullah berkata, namimah adalah menceritakan perkataan orang kepada yang lain dengan tujuan membuat kerusakan. Dari Ibnu Abbas, ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melewati sebuah kebun di Madinah atau Mekah, beliau mendengar suara 2 orang yang sedang disiksa dalam kuburnya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, keduanya sedang disiksa dan tidaklah keduanya disiksa karena masalah yang sulit untuk ditinggalkan. Kemudian beliau kembali bersabda, mereka tidaklah disiksa karena dosa yang mereka anggap dosa besar. Orang yang pertama tidak menjaga diri dari percikan air kencingnya sendiri, sedangkan orang yang kedua suka melakukan namimah.
Dan namimah ini hukumnya haram berdasarkan ijma atau kesepakatan kaum muslimin. Banyak sekali dalil-dalil yang menjelaskan haramnya namimah dari Al-Quran, Al-Sunnah, dan ijma. Pelaku namimah ini diancam dengan azab di alam kubur. Disebutkan dalam sebuah hadis, pelaku namimah kekal di dalam neraka. Dosa lisan yang keempat, niyahah. Niyahah adalah meratapi mayit, yaitu bukan hanya sekedar sedih karena anaknya, suaminya, atau orang tuanya meninggal, tetapi dia juga mencakar-cakar tubuhnya, merobek-robek baju, menjambak rambutnya, dan mengucapkan kata-kata yang buruk. Dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahwa Shallallahu alaihi wasallam bersabda, 4 hal yang terdapat pada umatku yang termasuk perbuatan jahiliyah yang susah untuk ditinggalkan. Yang pertama, membangga-banggakan kebesaran leluhur. Kedua, mencela keturunan. Ketiga, mengaitkan turunnya hujan kepada bintang tertentu. Dan keempat, meratapi mayit atau niyahah. Lalu beliau bersabda, orang yang melakukan niyahah bila mati sebelum ia bertaubat, maka ia akan dibangkitkan pada hari kiamat dan ia dikenakan pakaian yang berlumuran dengan cairan tembaga, serta mantel yang dicampur dengan penyakit gatal. Hadis riwayat Muslim. Niyahah termasuk larangan bahkan dosa besar karena diancam dengan hukuman siksaan di akhirat kelak. Imam Nawawi rahimahullah berkata mengenai orang yang melakukan niyahah lantas tidak bertaubat sampai mati, dan disebutkan sampai akhir hadis menunjukkan bahwa haramnya perbuatan niyahah, dan hal ini telah disepakati. Hadis ini menunjukkan diterimanya taubat jika taubat tersebut dilakukan sebelum mati atau nyawa di kerongkongan. Syarah Muslim nomor 235. Dan dosa lisan yang terakhir itu ada istiza. Secara bahasa artinya sukriyah, yaitu melecehkan. Ar-Raghib Al-Asfahani berkata al-huzu adalah senda gurau tersembunyi, kadangkala disebut juga senda gurau atau kelakar. Al-Baydawi berkata al-istiza artinya adalah pelecehan dan penghinaan. Dapat dikatakan hazatu atau istahzatu, kedua kata itu sama artinya, seperti kata ajabtu dan istajabtu. Dari penjelasan di atas dapat kita ketahui makna istiza yaitu pelecehan dan penghinaan dalam bentuk olok-olok dalam kelakar. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan itu, tentu mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya, dan Rasulnya kamu selalu berolok-olok? Tidak usah kamu minta maaf karena kamu kafir sesudah beriman. Jika kami memaafkan segolongan dari kamu, antara mereka taubat, niscaya kami akan mengazab golongan yang lain, disebabkan mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa. Surat At-Taubah ayat 65-66. Istiza termasuk salah satu dari pembatal-pembatal keislaman. Dalam talik syarah terhadap kitab Aqidah At-Tahawiyah, Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan, pembatal-pembatal keislaman sangat banyak. Di antaranya adalah juhud, syirik, dan memperolok-olok agama atau sebagian dari syiar agama, meskipun ia tidak mengingkarinya. Mari kita jaga lisan kita dari perbuatan yang sia-sia, karena setiap kata akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Semoga Allah selalu membimbing kita menjadi pribadi yang lebih baik. Sekian materi yang dapat Anda sampaikan. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.